Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fayaz Zaki Mawardi, ditemani dengan teman-teman kelompok yang bernama Aditya Wisnu Harimurti, Adi Masrian Anugrah, dan Azlil Fadilah Pasha. Kami merupakan mahasiswa S1 Desain Produk Telkom University yang sedang melakukan proyek sosial dengan tema partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam proyek sosial ini, kami memilih Teddy Collection sebagai objek penelitian dalam proyek sosial yang kami lakukan. Teddy Collection adalah salah satu konveksi jahit khusus denim yang berlokasi di kota Bandung, lebih tepatnya di Jalan Tamim nomor 33, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Teddy Collection merupakan UMKM di bidang tekstil yang dirintis sejak tahun 2003, menyediakan berbagai macam jenis kain denim dengan kualitas yang baik. Dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi, semakin mudah seseorang untuk melakukan transaksi ataupun membeli barang melalui teknologi digital atau yang sering dikenal dengan online shop. Tentunya, hal itu menjadi masalah bagi UMKM yang masih awam dan hanya menyediakan gerai secara offline saja, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi Teddy Collection yang mungkin masih mengandalkan metode penjualan konvensional. Dalam proyek sosial ini, kami memutuskan untuk melakukan wawancara terhadap Teddy Collection dengan tujuan untuk mendapatkan dan menggali data berupa identifikasi masalah yang dapat kami analisis dan diolah menjadi sebuah solusi permasalahan Teddy Collection. Boleh, nama saya Deti. Kalau boleh tahu, Ya. Teteh ini di sini sudah terjadi berapa lama ya? Udah lumayan lama sih, ada sekitar ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahunan? Ya. Teteh tuh punya tugas dan tanggung jawab apa aja sih? Ya. Kalau untuk tugas sih yang utamanya ya mengurus pemasukannya, pengeluaran barang gitu. Tanggung jawabnya ya untuk menjadwalkan pemesanan. Kita kan sambil menerima buat juga ya, bikin barang gitu. Untuk yang tanggung jawabnya yaitu buat memastikan barang beres tepat waktu gitu itu. Tantangan yang paling terbesar buat Teteh tuh di sini kayak sebagai perempuan itu jalankan tugas di Teddy Collection ini apa sih? Ya, mungkin tantangan terberatnya ya ngatur waktu ya gitu. Kita harus membagi waktu juga gitu kan. Mungkin itu salah satu tantangan terberat. Kalau Tetehnya sendiri tuh udah terbiasa belum kayak gunain platform digital gitu, kayak Facebook atau Instagram atau kayak gitu, udah terbiasa belum? Kalau untuk itu ya saya masih belum terbiasa sepenuhnya ya gitu. Paling yang sebagian aja media sosial, sebagian mungkin gaptek ya istilahnya gitu. Biasanya kalau di sini kebanyakan tuh yang masalahnya apa sih Teh? Kayak misalnya lusinan kah, atau misalnya dari produk brand apa gitu? Ya. Kebanyakan pesanannya untuk produk ya celana jaket ya. Kalau buat kesehariannya itu minimal banget tuh bisa ada berapa customer sih Teh ke sini? Customer nggak tentu ya, paling ya minimal sekitar 30-an per hari ada yang jahit gitu. Collectionnya itu belum ada iklanin kemana-mana? Iya, gitu ya. Kendalanya di situ digital. Ya tadi ya. Mungkin kita bisa buat poster atau misalnya iklan gitu biar dikenal sama masyarakat luas lah ya, dan juga nggak dipungut biaya kok Teh. Kira-kira ngebantu nggak? Oh gitu. Pasti ngebantu banget ya. Tapi mungkin saya perlu bicara juga sama pemiliknya dulu gitu ya. Sebelumnya punya sosial media nggak Teh? Enggak, belum. Ya. Berarti baru Cuman WA doang. Iya. Iya. Harapannya ke depannya gimana Teh buat para wanita, perempuan di sana yang misalnya kerja, misal kayak Teteh juga, gimana kah cara bagi waktunya? Kalau untuk harapan ke depannya ya inginnya sih tetap stabil ya gitu kan, baik yang pesan ataupun penjualannya gitu aja. Tugas dan tanggung jawab Bapak di Teddy Collection? Tanggung jawab saya di Teddy Collection karena mungkin saya tuh peran ini sebagai pemilik ya, berarti tanggung jawab saya tuh full semuanya. Apa tantangan terbesar Bapak? Mencari konsumen sekarang ini karena dengan digital yang lebih canggih gitu kan, lebih banyak lagi mungkin saingan secara digital gitu kan, lebih ini lagi. Bapak pernah nggak bahwa kalau kita
sebagai mahasiswa membantu Bapak untuk membuat poster ataupun membuat digitalisasi yang seperti Bapak bilang tadi? Kalau ya, saya paham kalau seperti itu. Ya kalau saya sangat berterima kasih aja gitu kalau untuk saya mah gitu. Karena mungkin kita sama-sama apa ya, dalam artian kita sama-sama membutuhkan, mendorong gitu kan, kita saling dorong untuk satu sama lain untuk lebih maju seperti itu.